Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita dengan tema hari ini, Amazing Grace, Tuhan menyediakan. Sebuah kisah tentang Abraham kembali kita pelajari pada kesempatan kali ini dengan judul Tuhan menyediakan. Penantian panjang dan berliku-liku telah membawa Abraham sebagai seorang ayah bagi Ishak, sang anak perjanjian, penuh sukacita dan pengharapan besar untuk menjadi bapa bagi banyak bangsa. Namun, kembali kita menyimak bagaimana Abraham menghadapi ujian iman yang luar biasa di puncak sukacitanya. Di usia Ishak, putra tunggalnya dari Sarah, mencapai sekitar 37 tahun, Tuhan meminta Abraham agar mempersembahkan putra tunggalnya itu. Apakah Tuhan tidak mengukur kualitas iman Abraham sehingga harus diuji dengan cara seperti ini? Saya yakin Tuhan tahu. Namun ada satu hal yang akan kita pelajari di sini, bahwa Tuhan Allah ingin menunjukkan kepada Abraham dan semua orang beriman bahwa perkenanan Tuhan tidak ditentukan oleh upaya kita, tetapi ditentukan oleh Tuhan sendiri. Mengapa? Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Seperti tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Ingat bagaimana Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham dan Sarah. Mereka mendapatkan anak ketika usia mereka mencapai 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Anak yang lahir dari kemustahilan jika ditinjau dari kekuatan kemampuan daripada manusia. Banyak kali kita diperhadapkan pada berbagai situasi untuk memasuki rancangan-rancangan Tuhan dan naik kepada level iman selanjutnya. Setelah kita dijawab Tuhan sedemikian rupa, seringkali Tuhan ingin kita tetap berada pada trek atau jalur yang Tuhan kehendaki, yaitu bersandar pada anugerah-Nya. Tuhan tidak ingin Abraham takabur dan mulai berpikir kapan saya menikahkan Ishak dan kapan saya punya cucu dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya menjadi bangsa yang besar seperti janji Tuhan. Banyak kali ketika sudah masuki masa mapan, masa nyaman, masa berkelimpahan dengan sejumlah jawaban Tuhan, kita bisa lupa atau lalai. Tuhan selalu punya cara untuk membawa miliknya kepada level-level berikutnya dari hubungan dengan Dia. Level dari kualitas iman dan level dari kematangan dalam pengambilan keputusan. Tuhan sedang menguji Abraham apakah pengambilan keputusan dan tindakannya masih selaras dengan imannya atau tidak. Cara Tuhan membawa Abraham begitu luar biasa untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan selalu mencari kualitas, bukan sekedarnya, bukan formalitas, bukan juga sekedar ucapan di permukaan. Dalam Kejadian 22 ayat 2 firman Tuhan berkata kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan berfirman, ambil anak tunggal, anak satu-satunya, harapan satu-satunya yang engkau kasihi. Apa yang saudara kasihi? Apa yang saudara andalkan? Seringkali justru Tuhan meminta itu untuk menjadi batu ujian bagi kita, untuk dipersembahkan kepada Tuhan sehingga lebih berarti. Dalam banyak penafsiran, Abraham dan Ishak menggambarkan Bapa surgawi dan Yesus yang disebut anak tunggal Bapa. Dasarnya adalah Tuhan menyebut Ishak sebagai anak tunggal Abraham, walaupun Abraham mempunyai Ismail dari hambanya Agar. Namun Tuhan tidak melihatnya sebagai anak yang dijanjikan. Dalam ulasan kali ini saya ingin melihat kisah ini dari sisi lain, yaitu korban pengganti. Ketika Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan putranya yang saat itu sudah berusia sekitar 37 tahun, Abraham tidak pikir panjang, tidak juga bertanya kepada Tuhan apa maksud Tuhan dengan perintah ini. Ia segera melakukannya keesokan harinya. Bersama Ishak putranya, Abraham berangkat ke tanah Moria.
Di sana ada sebuah gunung yang akan ditunjuk Tuhan menjadi tempat persembahan yang tepat baginya. Setelah melalui perjalanan selama 3 hari, sampailah mereka di kaki bukit. Lalu kayu bakar yang tadinya dibawa oleh keledai beralih dipikulkan kepada Ishak putranya. Saat itulah Ishak menyadari bahwa korban sembelihan yang selama ini menjadi tradisi persembahan korban kepada Tuhan itu belum ada. Ayahnya belum menyediakannya. Dicatat dalam Kejadian 22 ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jawaban Abraham kepada putranya Ishak bahwa Tuhan sendiri akan menyediakan persembahan korban baginya adalah jawaban iman. Dapatkah saudara bayangkan bagaimana pikiran Abraham saat itu, di mana dia akan menyembelih anaknya sendiri demi menghormati dan menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Sementara berjalan, mungkin dalam benaknya terus bertanya-tanya seperti apa sebenarnya kehendak Tuhan yang disembahnya itu. Apakah sungguh-sungguh meminta anaknya untuk dipersembahkan? Kenapa bukan korban binatang seperti biasanya? Mengapa harus putra satu-satunya dari Sarah? Apakah benar-benar Tuhan tega memperlakukannya seperti ini? Seringkali mungkin kita bertanya seperti itu. Apakah Tuhan benar-benar menginginkan apa yang aku kasihi ini kupersembahkan kepada Tuhan? Pertanyaan yang sama mungkin berkecamuk dalam hati Abraham. Namun ia tetap melangkah dengan putranya sampai di atas bukit yang dimaksudkan Tuhan untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Tanpa banyak bicara, Abraham dan putranya kemudian mempersiapkan segala kelengkapan persembahan, mengatur kayu bakar, dan siap untuk digunakan. Sementara itu mungkin Ishak terus bertanya-tanya dalam hatinya, mana korban yang dimaksud ayah? Tiba-tiba ayahnya menyuruh naik ke atas tumpukan kayu bakar di atas mezbah, lalu mengikat tangan dan kakinya. Sampai pada tahap ini firman Tuhan tidak mencatat seperti apa respon Ishak terhadap perlakuan ayahnya. Tetapi yang pasti adalah Ishak tidak turun, tidak memberontak, tidak lari, karena selanjutnya sampai semua sudah siap, Abraham mengambil pisau untuk ancang-ancang menyembelih putranya. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham, "Jangan membunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, Kejadian 22, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu terkasih, Allah kita penuh dengan kemurahan, belas kasihan, dan rancangan-rancangan yang luar biasa. Dan semuanya seringkali tak terpikirkan. Seringkali kita berpikir kita sudah berada di ujung jurang. Seringkali kita berpikir sudah berada di lembah terdalam dan sangat sulit untuk kita bangkit lagi. Tidak ada jalan keluar. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu ada bersamamu. Dia mengetahui situasimu, dia mengetahui keadaanmu. Matanya tertuju kepadamu dan mengamati hidupmu, bukan untuk menghukum dan menghakimimu, tetapi untuk menolongmu pada saat yang paling tepat. Mazmur 33:18 katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada saudara seperti halnya mata Tuhan tertuju memperhatikan seperti apa Abraham mentaati kebenaran firman-Nya. Percayalah, Tuhan adalah Allah yang selalu membuat kejutan yang membuat engkau tercengang dan memuji kebesaran kasih dan kuasa-Nya. Rasul Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya,
Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau sungguh mempercayai Tuhan? Apakah hatimu sungguh-sungguh mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, bahkan yang paling engkau kasihi kepada Tuhan? Apa yang engkau kasihi? Apa yang engkau andalkan? Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Karena di tangan Tuhan, Ia akan mengubahnya menjadi mujizat yang luar biasa. Allah mengajar kita melalui kisah ini tentang anugerah Allah yang luar biasa. Persembahan Abraham, yaitu anaknya sendiri, dari tangannya sendiri, pemberian Tuhan. Allah tidak menerima itu, tapi Allah sendiri menyediakan persembahan yang berkenan kepadanya. Tuhan meminta kita taat bukan untuk membebani, memberatkan dan merisaukan hati kita, melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi Tuhan hanya mau menguji dan melihat seperti apa iman, pengharapan dan kasih kita kepada Dia. Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban bagi dirinya untuk keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apa yang kau persembahkan kepada Tuhan diubahkan begitu luar biasa, berlipat kali ganda. Karena Tuhan adalah penyedia bagi saudara. Terlebih dalam situasi seperti ini, jangan engkau ragu melangkah ketika Tuhan meminta engkau bertindak. Perhatikan baik dalam Kejadian 22 ayat 17. Sesudah peristiwa tersebut, Abraham mempersembahkan korban bakaran yang sempurna yang disediakan Allah sendiri. Setelah teruji hatinya, imannya, ketaatannya, kesungguhannya, cintanya kepada Tuhan. Selanjutnya Tuhan kembali menyatakan perjanjian kepada orang yang melekat kepadanya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi engkau. Ketika engkau percaya sungguh kepada Dia, mengasihi Dia, dan rela mempersembahkan apa yang Tuhan minta kepadamu, engkau tidak akan mampu memberikan yang terbaik dari hidupmu. Terlebih dalam situasi ini, apabila engkau tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati, apabila engkau tidak melekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menguatkan engkau, Tuhan memelihara engkau lebih daripada apa yang engkau pikirkan. Berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya, dan di tangannya Tuhan akan membuatnya berlipat kali ganda. Amin. Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat penyediaan Tuhan. Dalam kondisi kami berada di ujung tanduk sekalipun, Tuhan selalu tepat waktu, menyediakan yang terbaik. Bahkan yang tidak kami pikirkan, Tuhan menyediakan. Apa yang tidak kami rencanakan, Tuhan menyediakan. Lebih daripada apa yang kami tahu, Tuhan menyediakan. Terima kasih karena Engkau setia, Engkau selalu ada dan hadir dalam hidup kami, menolong kami tepat pada waktunya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.